Terima kasih kepada Bapak Ibu, kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Kebaktian Pentakosta pertama di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 09.00 WIB dan pukul 18.00 WIB. Kebaktian Pentakosta kedua di Gereja Maranatha dilaksanakan pada hari Senin 29 Mei 2023 pukul 09.00 WIB. Penerimaan kolekta Minggu 14 Mei 2023 pukul 09.00 WIB sebesar Rp21.387.500. Syukur sebesar Rp6.587.000. Persepuluhan sebesar Rp2.250.000 dan sarana fisik sebesar Rp504.500. Penerimaan kolekta Minggu 14 Mei 2023 pukul 18.00 WIB sebesar Rp6.969.000. Syukur sebesar Rp50.000. Persepuluhan sebesar Rp1.215.000 dan sarana fisik sebesar Rp394.000. Kebaktian Minggu 21 Mei 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta IWJ Hendricks. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Oraet Labora dan Majelis Jemaat GPM Diakonos. Pembacaan Alkitab dari Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian minggu ketiga. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini puisi oleh Dean Ishak, paduan ukulele Baileo, solo Dion Matita Putih dan Nona Echa Parera. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 11 ayat 1 dan 2. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian pelengkap Kidung Jemaat nomor 285. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Shalom. Ambon 21 Mei 2023 Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalisi STH Ketua, Pendeta M Takaria MSI Sekretaris.
Saudara-saudari jemaat, mari kita menhabiskan ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Kita menyampaikan mazmur pujian. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kita menyanyikan PKJ 209. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasihan-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, hidup kami menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan.
Ya Tuhan, ya Allah kami, janganlah tinggalkan kami ketika kami terancam. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Penuh rahmat, kami mengaku bahwa kami pun turut pula melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengancam kehidupan. Kami mengaku betapa berdosanya kami. Kami mohon jemahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan, dan kuasa-Mu yang memampukan. Kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau, karena besarlah kemuliaan-Mu, ya Tuhan, Raja Surgawi, Allah yang maha. Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami, terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Saudara-saudari jemaat, sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan mendengar puisi dari Saudara Dean Ishak dan pujian dari ukulele Baileo. Cintamu itu merdeka, karya Dean Philip Ishak. Oh Yesus, Tuhanku, aku menatap ke langit dengan nyali yang genap. Aku hayati satu hal, kebaikan-Mu tak bertepi. Kebaikan-Mu itu cahaya, menerangi taman kalbu, mekar bunga-bunga damai. Sungguh harum, berubah jadi cinta.
Yesus, oh Yesus, cintamu tanpa syarat, cintamu itu merdeka, cintamu itu kemerdekaan, membebaskan dan menghidupkan. Di saat aku terluka oleh pisau putus asa, dirimu tetap ada, lukiskan setia sebagai warna yang mahal harganya. Setiamu bukan kaleng-kaleng, setiamu itu harapan, setiamu itu hidup, setiamu itu kasih. Karena kasihmu aku bernyanyi, karena kasihmu aku menari, karena kasihmu aku berpuisi. Ambon, 4 Juli 2022. Sekian dan terima kasih.
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan di saat ini yang terbaca dari Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, kami mohon bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Pembacaan kita di hari ini terdapat Ulangan pasal 8 ayat 1 sampai 20 yang berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini, maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkan dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung, suatu negeri dengan gandum dan lainnya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun, suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang memberikannya kepadamu itu.
Hati-hatilah supaya engkau jangan melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, janganlah engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan bagimu dari gunung batu, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa pasti binasa. Seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan saya yakin juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Pemberitaan firman Tuhan kali ini didasarkan atas Ulangan 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20 yang tadi kita baca. Kita akan merenungkan firman ini dan mengkaitkannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana pengalaman Israel di padang gurun dan apa yang dikehendaki Tuhan itu bermakna bagi hidup kita. Lanjut. Kalau kita lihat hidup kita, saudara-saudara sekalian, maka kita akan tahu bahwa sebagai manusia, pengalaman hidup kita memperlihatkan bahwa hidup kita ini penuh dengan berbagai macam tantangan. Ada waktu senang, tapi ada waktu yang penuh dengan berbagai tantangan di dalam hidup kita. Saya kira kalau kita coba merenungkan perjalanan hidup kita, maka kita akan merasakan bahwa memang hidup kita penuh dengan berbagai macam tantangan-tantangan yang menyulitkan kita. Bahkan mungkin sekali banyak tantangan yang hampir-hampir kita tidak bisa menanggungnya. Tetapi juga ada pengalaman-pengalaman yang menyenangkan kita, yang membuat kita tersenyum, bahkan tertawa. Susah, senang, akan silih berganti di dalam kehidupan kita, saudara-saudara sekalian. Yang penting bagi kita, sebagai orang-orang yang percaya adalah bagaimana kita menyikapi pengalaman-pengalaman yang susah dan yang senang itu.
sebagai orang-orang yang beriman. Itu yang paling penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Menyikapi pengalaman-pengalaman kita yang luar biasa itu sebagai orang beriman. Sebab sekali lagi, susah dan senang itu bagian dari hidup kita yang tidak bisa kita tolak. Dan oleh karena itu, kita harus bisa menyikapinya dengan baik. Supaya kita belajar untuk setia kepada Tuhan dan menjadi makin arif di dalam kehidupan kita dari waktu ke waktu. Ulangan 8 ayat 1 sampai 20 yang tadi kita baca itu hendak mengajar kita bagaimana menyikapi hidup kita itu pada waktu kita susah, pada waktu kita mengalami berbagai macam masalah, atau pada waktu kita senang, pada waktu kita sukses dan bisa tersenyum di dalam kehidupan kita. Kita akan melihatnya satu persatu, saudara-saudara sekalian. Pertama-tama pertanyaan kita adalah, pada waktu kita susah, bagaimana kita bersikap menjalani hidup yang susah itu sebagai orang beriman? Kalau kita membaca pembacaan kita tadi, maka kita lihat di situ di dalam ayat 1 sampai 6 dan kemudian ayat 15 sampai 16 dari pembacaan kita tadi itu, kita melihat di situ bagaimana Tuhan menghendaki kita bersikap ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Seperti Israel mengalaminya di padang gurun. Ya, saudara-saudara sekalian, seperti kita ketahui, di padang gurun Israel mengalami tantangan-tantangan yang hebat, yang luar biasa. Dan itu berlangsung 40 tahun seperti yang tadi dibaca. Dan 40 tahun itu mereka belajar tentang bagaimana harus menjadi umat Tuhan di dalam perjalanan hidup itu. Dan mereka tidak selalu berhasil untuk menjadi umat Tuhan. Mereka mempunyai kecenderungan untuk kembali ke Mesir. Menghadapi tantangan padang gurun, mereka ingin kembali ke Mesir. Sebab di Mesir ada makanan, di Mesir ada sukacita. Tapi mereka lupa bahwa memang di Mesir ada makanan. Tetapi mereka menjadi budak. Hidup mereka penuh dengan kekerasan. Bahkan ada ancaman kematian anak-anak laki-laki yang lahir pada waktu itu. Ya, kita bisa membaca itu dalam Keluaran pasal 1 ayat 15-16. Karena itu saudara-saudara sekalian, kalau kita menghadapi masalah di dalam hidup kita, maka tidaklah tepat kalau kita cepat-cepat mau kembali ke masa lalu. Kita mengingat masa lalu. Menyelesaikan masalah hidup kita tidak dengan bernostalgia. Tidak dengan bernostalgia. Kita belajar dari masa lalu, tetapi menyikapi masa sekarang ini dengan iman dan dengan mengandalkan Tuhan. Ya, kita ditantang untuk menyelesaikan masalah-masalah kita dengan sadar bahwa kita yang terbatas ini, kita yang lemah ini, mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Dan itulah yang kita lihat di dalam pengalaman Israel. Saudara-saudara sekalian, kalau kita memperhatikan pengalaman Israel di padang gurun, maka pengalaman mereka membuat kita berkaca untuk melihat bagaimana hidup kita. Tantangan yang luar biasa. Pada waktu mereka belum lama meninggalkan Mesir, tentara Mesir mengejar mereka. Dan mereka terjebak. Di belakang ada tentara Mesir yang mengejar mereka, mengancam mereka. Di depan mereka ada laut. Dan mereka terjepit di tengah-tengahnya. Tetapi Tuhan
membuat laut itu terbelah. Dan mereka bisa menyeberang dengan baik. Mereka selamat dari kejaran tentara Firaun. Lanjut. Dan ketika mereka kekurangan makanan, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan memberikan mana kepada mereka. Suatu pengalaman baru di dalam hidup mereka yang tidak pernah atau belum pernah dialami oleh nenek moyang mereka sebelumnya. Tuhan memelihara mereka dengan memberikan mereka mana. Lanjut. Dan ketika mereka mengeluh kekurangan daging, yang Tuhan lakukan adalah mendatangkan burung puyuh yang memenuhi perkemahan mereka sehingga mereka bisa memperoleh daging dalam menu mereka, makanan mereka sehari-hari. Lanjut. Dan ketika mereka kekurangan air, kehausan, Tuhan membuat air keluar dari gunung batu untuk memuaskan rasa haus mereka. Saudara-saudara sekalian, pengalaman Israel bersama Tuhan yang kita bisa refleksikan di dalam pembacaan Alkitab itu memperlihatkan kepada kita bahwa selalu ada dua hal yang terjadi di dalam kehidupan Israel, tetapi juga di dalam kehidupan kita. Bahwa pengalaman bersama Tuhan itu akan pada satu pihak penuh dengan ancaman, ada ancaman. Berbagai macam ancaman yang kita alami di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi bukan saja ancaman. Hidup kita tidak hanya penuh dengan ancaman, tidak hanya penuh dengan masalah-masalah, tidak hanya penuh dengan kesulitan-kesulitan. Ada anugerah Tuhan. Dan pengalaman kita memperlihatkan bahwa anugerah Tuhan itu jauh lebih besar dari kesulitan-kesulitan yang kita alami. Ada tantangan, ada masalah, ada ancaman, tetapi ada anugerah Tuhan yang besar yang selalu dilimpahkan kepada kita. Anugerah Tuhan itu melampaui tantangan-tantangan dan ancaman-ancaman yang kita hadapi di dalam hidup kita. Saudara-saudara sekalian, hal itu harus menjadarkan kita bahwa kita memang bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa bikin apa-apa tanpa Tuhan. Dan saya yakin bahwa pengalaman itu bukan saja pengalaman Israel, tetapi juga adalah pengalaman kita sendiri. Kita menghadapi tantangan dan kita mampu mengatasi tantangan-tantangan itu. Israel menghadapi padang gurun, kita juga mempunyai padang gurun di dalam hidup kita. Saat-saat yang sulit, mungkin ada di antara saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengalami tantangan penyakit yang berat. Mungkin ada saudara-saudara yang belum memperoleh pekerjaan, padahal saudara sudah menyelesaikan kuliah-kuliah saudara. Padang gurun, saudara-saudara sekalian, kita alami juga di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, kita mengalami cinta kasih Tuhan yang besar. Pengalaman itu semua saudara-saudara sekalian membuat kita membenarkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ayat ini saudara-saudara sekalian, ayat ini hendak menegaskan bahwa kita hidup bukan karena makanan saja. Bukan karena kita makan dengan baik saja. Sebab kalau kita hanya menekankan pada makanan, ya kalau makanan saja yang kita lihat sebagai sumber hidup kita dan kita selalu menekankan makanan itu,
maka kita akan mengalami berbagai kemalangan. Makanan memang penting, tetapi bukan satu-satunya. Dalam pembacaan kita, dalam pengalaman Israel misalnya, bukankah karena makanan Israel ingin kembali lagi ke Mesir? Walaupun mereka menjadi budak di situ. Bukankah karena makanan berbagai kejahatan dilakukan juga pada zaman kita? Bukankah karena makanan berbagai penyalahgunaan kekuasaan terjadi di antara pejabat-pejabat kita, termasuk yang beragama Kristen? Bukankah karena makanan kita sering kehilangan harkat dan martabat kita sebagai manusia? Ya, saudara-saudara sekalian, kita memang memerlukan makanan dan berbagai kebutuhan fisik lainnya. Tetapi kita perlu juga firman Allah yang dapat mencerahi kita, yang akan membuka mata kita sehingga kita bisa membedakan apa yang baik dari apa yang buruk. Firman Tuhan yang menggerakkan hati kita untuk melakukan yang baik dan menghindarkan diri dari hal yang buruk. Kita membutuhkan firman Tuhan yang menerangi jalan-jalan hidup kita, supaya kita tidak sesat. Dan firman Tuhan itu adalah, saudara-saudara sekalian, firman yang berkuasa. Berkuasa untuk mengubah ancaman menjadi harapan. Berkuasa untuk mengubah kondisi yang buruk menjadi lebih baik. Berkuasa untuk mengubah tanda-tanda kehidupan menjadi tanda-tanda kematian, menjadi tanda-tanda kehidupan. Berkuasa untuk membebaskan kita dari dosa. Israel di padang gurun mengalami. Kita juga dengan padang gurun kita masing-masing mengalaminya. Apalagi kita sebagai orang-orang Kristen. Firman yang berkuasa itu adalah Yesus Kristus. Firman yang telah menjadi manusia. Ia adalah Immanuel. Ia ada di antara kita, mengambil bagian dalam seluruh pengalaman hidup kita. Rela untuk menanggung bersama kita seluruh beban hidup kita. Merasakan sakit dan pahitnya kehidupan kita. Dan kita tidak dibiarkan sendiri. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Namun kita tidak serta-merta bisa mengenal dan menyadari bahwa Tuhan ada. Tuhan ada. Tuhan Yesus adalah Immanuel. Tetapi seringkali kita tidak sadar bahwa Tuhan ada. Sama seperti Maria Magdalena yang terperangkap di dalam kesedihannya sehingga dia tidak mengenal Yesus yang bangkit itu sampai Yesus menyebut namanya. Kita juga sering terperangkap di dalam diri kita oleh karena kesedihan kita, karena kekecewaan kita, karena berbagai masalah kita, dan kita tidak sempat menangkap, menyadari Tuhan ada bersama-sama. Demikian juga misalnya dengan 2 orang murid Yesus dalam perjalanan ke Emmaus. Yesus bersama mereka menjelaskan tentang kitab suci, tetapi mereka tidak mengenal Yesus. Saudara-saudara jemaat, ini pelajaran berharga bagi kita. Pada waktu kita mendengar firman kali ini, mari buka hati kita. Kita rasakan kehadiran Tuhan sekarang ini di dalam hidup kita. Sekarang ini di dalam ibadah kita. Sekarang ini yang sementara berbicara kepada kita. Yang menyentuh hati kita. Ya saudara-saudara sekalian. Kita perlu membuka hati kita. Karena kalau kita sadar
bahwa Tuhan yang berkarya di dalam hidup kita, yang melepaskan kita dari berbagai macam belenggu masalah kita, maka kita harus menjadi orang-orang yang rendah hati dan orang-orang yang mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Karena kita mengalami kuasa Tuhan itu. Dan oleh karena itu, sebelumnya lagi, kita masih tetap berada pada pengalaman Tuhan yang membebaskan kita itu. Saudara-saudara jemaat, itu akan menjadi kekuatan bagi kita dalam memasuki hari-hari hidup kita. Itu masalah yang pertama atau pokok yang pertama. Kita beralih kepada pokok yang kedua, lanjut. Kalau tadi kita bicara tentang bagaimana menjadi orang beriman di saat-saat susah, maka sekarang pun kita harus melihat bagaimana menjadi orang beriman di saat-saat suka, di saat-saat kita sukses, di saat-saat ketika kita mengalami berbagai macam kesenangan di dalam kehidupan kita. Ketika kita menjadi orang-orang yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup kita dari hari ke hari. Pembacaan kita tadi, ya terutama kita mulai dari ayat 7 sampai kemudian ke ayat yang 20, merupakan firman Tuhan yang memperingatkan Israel. Padang gurun ada masalahnya, tapi saat senang juga ada masalahnya. Dan itu yang harus kita sadari sehingga kita tidak melupakan Tuhan. Itu yang penting di dalam kehidupan kita. Lanjut, jangan melupakan Tuhan ketika kita senang, ketika kita sukses, ketika kita mengalami berbagai macam rezeki di dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang saudara-saudara sekalian, kalau kita perhatikan kehidupan kita, hanya orang-orang yang pernah susah yang tahu betapa bergantungnya kita kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami kesulitan yang bisa merasakan betapa besarnya pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Dan oleh karena itu, kita tidak melupakan Tuhan di dalam hidup kita. Dan karena kita tidak melupakan Tuhan, maka yang berikut adalah kita tidak akan menyembah kepada ilah lain. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan menguasai seluruh hidup kita. Dan kita tidak akan tergoda untuk menyembah kepada ilah lain. Sebab kita tahu hanya Tuhanlah yang menjadi sumber kehidupan kita. Dan kebahagiaan yang kita alami saat ini adalah juga anugerah Tuhan yang tak terbilang di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara jemaat, kita juga bisa mengamati bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang merasa cukup, bahkan mungkin berlebih. Orang-orang yang sukses dengan berbagai rezekinya. Tapi sekali lagi, saat-saat yang menyenangkan itu saudara-saudara sekalian, bisa juga membawa kita kepada godaan, yaitu kita melupakan Tuhan. Ya saudara-saudara sekalian, kalau kita banyak uang, kalau kita banyak harta, pada satu pihak bagus, hidup kita lebih berkembang, hidup kita lebih sejahtera, tapi ada tantangannya, yaitu kita bisa melupakan Tuhan. Apalagi saudara-saudara sekalian, kita mau melihat uang dan harta sebagai sumber kebahagiaan kita. Seolah-olah kita tidak bisa bikin apa-apa tanpa uang dan harta. Kita menjadi terikat dengan uang dan harta itu. Dan kalau kita terikat dengan uang dan harta, kita menjadikannya sebagai tujuan hidup,
Maka kita melakukan apa saja untuk memperoleh uang dan harta itu. Termasuk menggunakan kuasa kewenangan yang ada pada tangan kita. Kita salah menggunakan kewenangan yang ada pada tangan kita. Kita bisa salah menggunakan jabatan-jabatan kita. Kita bisa salah menggunakan kekayaan-kekayaan kita, kedudukan-kedudukan kita. Karena apa? Karena kita telah menjadikan harta dan tujuan dan uang sebagai tujuan hidup kita. Lanjut. Kita tidak hanya menikmati uang dan harta, tapi sekali lagi kita menjadikannya tujuan hidup. Dan itu berarti uang dan harta menjadi mamon, menjadi ilah bagi kita, memperbudak kita, menguasai kita, dan mendorong kita untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus mengingatkan kita, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Tidak bisa. Karena Allah dan Mamon berbeda. Berbeda seperti langit dan bumi. Lanjut. Allah tidak bisa dipersandingkan dengan Mamon. Allah bertentangan dengan Mamon. Kalau Allah kita adalah Allah yang membebaskan, maka Mamon memperbudak kita. Kalau Allah kita menganjurkan supaya kita mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri, maka Mamon akan lebih menekankan cinta diri sendiri. Kalau di dalam Allah kita bisa mengembangkan persahabatan sejati dengan siapapun, maka dengan Mamon persahabatan kita itu dibangun karena ada kepentingan tertentu. Dan kepentingan itu bisa membuat hari ini kita bersahabat dan besok kita bermusuhan. Di dalam Allah akan menumbuhkan di dalam hati kita rasa cukup. Tetapi kalau kita terikat dengan Mamon, kita akan menjadi orang-orang yang serakah. Keinginan untuk memiliki terus-menerus muncul. Seperti sumur yang tanpa dasar. Kalau di dalam Tuhan kita diminta untuk berlaku jujur, berlaku tulus, maka dengan Mamon, apa yang kita bikin ada pamrihnya. Kita menghendaki balasan yang setimpal. Dan kalau balasan itu tidak ada, persahabatan kita berhenti. Mamon justru mengajar kita untuk berlaku tidak jujur, munafik, dusta. Itu yang akan mewarnai hidup kita. Dan oleh karena itu sekali lagi, percaya kepada Allah tidak bisa dipersandingkan, didamaikan dengan Mamon. Tidak bisa. Kita harus memilih seperti kata Yesus. Apakah mengabdi kepada Allah atau mengabdi kepada Mamon. Saudara-saudara sekalian, saya yakin masing-masing kita sudah punya pengalaman yang banyak di dalam hidup kita. Baik pengalaman-pengalaman yang sukar dan penuh tantangan maupun pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan yang membuat kita berbahagia, yang membuat kita sejahtera. Dan oleh karena itu kita harus terus memohon pertolongan Roh Kudus supaya kita memperoleh pencerahan dan menjadi setia pada jalan Tuhan. Dan bukan itu saja saudara-saudara sekalian. Saya yakin kita
sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang telah mengalami berbagai tantangan, yang menjadi orang tua bagi anak-anak kita, sudah menjadi orang-orang yang setia kepada Tuhan dan terus punya kesadaran untuk setia. Tapi kesetiaan kita itu, saudara-saudara sekalian, harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Bukan kita saja, anak-anak kita juga harus dididik dan dipersiapkan, supaya mereka juga menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ada orang tua yang berpendapat bahwa saya tidak mau anak saya susah seperti saya dulu. Kalau sekarang saya sudah senang, saya ingin supaya anak-anak saya juga senang. Jangan mengalami penderitaan seperti saya dulu. Pendapat itu memang baik. Anak-anak memang mesti menjadi lebih baik dari kita, lebih sukses dari kita, lebih makmur dari kita. Mereka tidak boleh kembali ke masa lalu yang menderita. Tetapi mereka harus menjadi anak-anak yang rendah hati. Mereka harus menjadi anak-anak yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan. Ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Mereka harus menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan dan tidak menyembah ilah lain. Sekali lagi, ini yang harus kita wariskan kepada anak-anak kita. Supaya anak-anak kita sama suksesnya dengan kita. Supaya anak-anak kita bisa mengalami kemajuan-kemajuan yang sama dengan kita. Supaya jangan sampai kalau kita punya usaha maju, anak-anak kita tidak bisa meneruskan usaha-usaha itu. Karena mereka kehilangan nilai-nilai hidup Kristiani, nilai-nilai iman oleh karena pengaruh zaman ini. Saudara-saudara sekalian, mari kita didik anak-anak kita. Mari kita perhatikan mereka. Supaya sekali lagi mereka menjadi anak-anak yang rendah hati. Yang mengandalkan Tuhan. Yang tidak melupakan Tuhan dimanapun dan di dalam keadaan apapun. Menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Lanjut. Dan kalau itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian, maka kita yakin bahwa hidup kita, hidup saya dan hidup saudara-saudara dan anak-anak kita akan menjadi hidup yang disertai oleh Tuhan, ditopang oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, turun temurun. Sehingga kita bisa melihat anak-anak kita, cucu-cucu kita sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalan Tuhan. Dan karena itu mengalami anugerah Tuhan yang tak putus-putusnya. Tuhan menolong kita semua. Amin.
menyanyikan PKJ 255. Saudara-saudara jemaat, mari kita berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Baiklah, kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan sepanjang sejarah kini berkata begini: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita mendengar lagu pujian dari Saudara Dion Watita Putih. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat.
jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Dan sayang, Kau El Shaddai, memberi lebih dari cukuplah. Kasih-Mu pulihkanku. Tuhan tahu jalan hidupku, kemanapun kakiku melangkah, bila ia menguji diriku, ku kan timbul seperti emas. Ku kan timbul seperti emas. Saudara jemaat, kini diberi kesempatan kepada kita semua untuk memberikan persembahan syukur kita. Jemaat yang diberkati Tuhan, sambil memberi ingatlah pesan Alkitab, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima.
Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita di saat ini. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu telah terkumpul tanda-tanda pemberian syukur kami. Sebagai jawaban kami atas kemurahan Tuhan yang besar, yang memberikan berkat yang melimpah ruah dalam seluruh hidup dan kehidupan rumah tangga pribadi lepas pribadi kami. Terimalah persembahan syukur kami ini ya Tuhan, demi dan untuk mempermuliakan pekerjaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat, kita akan mendengar lagu pujian solo dari Nona Echa Parera. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan di pagi hari ini untuk memuji Tuhan dengan pujian yang membuat kita ingat akan kasih Tuhan, yang mana Tuhan sudah buktikan kasih-Nya lewat kayu salib yang kita rasakan sampai saat ini. Untuk itu kiranya pujian ini dapat menguatkan iman kita dan dapat membuat kita mengingat akan kasih setia Tuhan.
Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Oh kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Oh kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih, Tuhan berkati. Saudara-saudara jemaat, marilah kita menenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dalam doa syafaat yang akan kita lanjutkan dengan doa Bapa Kami, dan pada bagian doksologi akan kita nyanyikan. Mari jemaat kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memuji nama-Mu dan bersyukur kepadamu bahwa Tuhan telah ada dan berkarya dalam hidup kami sedemikian rupa, sehingga kami menjadi orang-orang yang rendah hati dan tetap mengandalkan Tuhan ketika kami susah. Tetapi kami tidak melupakan Tuhan, apalagi menyembah kepada ilah lain ketika Tuhan karuniakan kami hidup yang menyenangkan. Biarlah Tuhan selalu berkenan menuntun kami selalu pada jalan-Mu. Kami mau bersyukur bersama saudara-saudara yang punya ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun kelahiran. Bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara yang mengalami promosi di dalam jabatan dan berbagai keberuntungan lainnya. Tuhan hadir dan berkarya terus di dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa, kami bersyukur atas ibadah ini yang telah berlangsung dengan baik, dan kami mohon Tuhan memberkati saudara-saudara yang telah mengambil bahagian di dalam ibadah ini. Baik majelis jemaat bertugas yang bertugas hari ini dari jemaat Orel, Orayat Labora dan Diakonos. Demikian juga saudara-saudara pengiring musik di bawah pimpinan Pak Kacela Samahu, Tuhan berkati mereka semua. Saudara-saudara yang telah menjadi kolektan, Tuhan berkati mereka dengan hidup mereka. Saudara-saudara yang telah menopang kami dalam sound system dan multimedia, Tuhan berkati mereka semua. Para tua agama yang telah menyiapkan ruangan dan kenyamanan ibadah ini, kiranya Tuhan berkati. Ya Allah Bapa, kami berdoa untuk saudara-saudara yang mengisi pujian pada ibadah ini, baik solo maupun puisi dan ukulele. Tuhan hadir dan berkaryalah di dalam hidup mereka, terutama anak-anak yang masih kecil ini. Kiranya hidup mereka menjadi hidup yang diberkati Tuhan selalu. Allah Bapa, kami berdoa dan mohon Tuhan campur tangan di dalam kehidupan pemerintah dan bangsa kami ini.
Tuhan hadir dan berkarya supaya kebijakan-kebijakan pimpinan kami, baik presiden dan wakil presiden dan semua para pejabat di pusat maupun di provinsi dan di kota Ambon. Tuhan hadir dan berkarya sedemikian rupa supaya setiap kebijakan akan mendatangkan kebaikan bagi seluruh warga negara dimanapun mereka ada. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mohon Tuhan mengaruniakan roh hikmat kepada anak-anak-Mu yang memiliki tanggung jawab sebagai pejabat negara di dalam negara dan bangsa kami ini. Kiranya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang berkarya pada jalan Tuhan, yang tetap setia pada jalan Tuhan, dan mampu menghadapi berbagai macam godaan-godaan yang membuat mereka meninggalkan Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa dan minta topangan Tuhan terhadap kehidupan seluruh saudara dengan tantangan-tantangan hidup yang mereka alami. Tuhan hadir dan berkaryalah di dalam hidup mereka. Kami bersyukur bersama-sama dengan Klasis Kota Ambon yang telah merayakan ulang tahunnya yang ke-50 pada tanggal 20 Mei yang lalu. Mohon Tuhan berkati pimpinan Klasis dan seluruh stafnya, para pendeta, para majelis jemaat yang melayani di dalam jemaat-jemaat dalam lingkungan Klasis Kota Ambon ini. Kiranya mereka diberi kesehatan yang baik, beri hikmat dan kekuatan sehingga pelayanan Klasis dan jemaat-jemaat di Kota Ambon ini akan membuahkan kebaikan bagi seluruh masyarakat di Kota Ambon ini. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan gereja-Mu ke dalam tangan Tuhan. Tuhan kiranya berkarya lewat MPH Sinode GPM dan semua pimpinan gereja lainnya di Maluku dan Maluku Utara, juga di Kota Ambon ini, supaya kehadiran gereja sungguh-sungguh menjadi kehadiran yang memuliakan nama Tuhan dan mendatangkan puji-pujian bagi nama Tuhan di dalam kehidupan bergereja maupun di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya Allah Bapa, hadirlah dan berkaryalah di dalam kehidupan kami sedemikian rupa, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang setia pada jalan Tuhan dalam seluruh hidup kami. Inilah doa dan harapan kami kepadamu ya Allah Bapa. Tuhan dengar dan jawab doa kami ini, karena kami sampaikan kepadamu hanya dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Jemaat dipersilakan berdiri dan menyanyikan PKJ 180. Sayangnya melindungimu.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan mari kita mohon berkat-Nya. Damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi saudara-saudari dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari silakan duduk untuk saat teduh.